Bukit kajaran kalau sejalanan lamar bino tumahan kasih dirohan dulu patok kita salam patah pemeriksaan jalan yang dengan Kristus nama kapal jasa hadat hukum di badan dari kami di sini dari kelompok 12 dengan saya Dea Marela Saragi. Saya Ferdinand Sitorus. Kami di sini bersama Bapak pimpinan penghayat kepercayaan pimpinan Perbalim Jawa Medan. Di sini kami mau bertanya kepada Bapak berkenaan dengan etika religius. Jadi bagaimana Pak agama Parmalim itu memandang Allah? Memandang Allah Parmalim itu, Allah itu kalau di Parmalim namanya itu mulai dari Nabulun. Namanya mulai dari Nabulun, Tuhan Yang Maha Esa bahasa Indonesianya. Jadi kalau bahasa sebutan Allah nggak ada di Parmalim. Jadi yang ditanya mulai dari Nabulun atau Tuhan Yang Maha Kuasa kan? Kalau kami memandang itu dialah segalanya yang pencipta langit dan bumi. Dialah yang menciptakan seisi langit dan bumi beserta isinya. Itulah kalau menurut agama kepercayaan Parmalim. Jadi bagaimana Pak kita itu untuk terhubung dengan debata Nabura jadi Nabula itu? Kalau misalnya Kristen kan Pak berdoa di rumah, waktu ibadah juga ada berdoanya. Kalau misalnya Parmalim Pak berdoa juga kah? Atau ada cara lain gitu Pak? Kalau kami ingin memohon, kami hanya memohon. Kalau tadi kau tanya berjumpa, kami belum pernah jumpa. Iya, maksudnya seperti itu Pak. Kalau kami memohon kepada mulai dari Nabulun kepada Tuhan Yang Maha Esa, apa yang kami inginkan, kami butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun nanti di kehidupan akhirat, kami yakin dan percaya bahwa Dia sang pengasih, sang penyayang, dan Dia itu sangat mengasihi seluruh umatnya, ciptaannya yang ada di langit dan di bumi. Jadi kami yakin kalau kami tulus memohon, kami akan dapat yang kami cari. Itulah keyakinan. Jadi kalau memohonnya Pak ada ketentuan-ketentuan khusus gitu Pak? Misalnya di rumah kan Pak harus pakai posisi yang duduk seperti ini kah gitu Pak? Kalau sebetulnya kalau memohon itu dimanapun bisa, tapi ada rangkaian yang perlu diketahui, bahwasanya saat-saat tertentu ada ritualnya. Seperti tadi, inilah hari ini malam hari Sabtu. Kami malam hari Sabtu setiap hari Sabtu masuk jam 11 itu ada ritualnya. Ada persembahan, yaitu tipulni dauba dohot pangurason. Itulah tadi terlaksana di Balai Parsatya. Jadi kalau ada acara-acara yang lain, ada seperti kalau ada kelahiran, memohon asal agar dipasu-pasu dia di umur panjang, dikasih dia jadi orang yang baik-baik, dipasu-pasu jadi orang yang baik-baik, dipasu-pasu dia jadi yang berguna ke depan kemudian hari untuk orang tua, untuk sesama manusia, walaupun untuk
bangsa dan negara, walaupun di hadapan dia sekalipun, biar dia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa jadi pelakon di kemudian hari. Itulah harapannya. Jadi kalau ada kematian, ada juga acaranya. Begitulah seterusnya kalau di kepercayaan di Permadi. Jadi Pak, gimana kita itu bisa tahu bahwa Tuhan sedang marah pada kita Pak, atau hati Tuhan sedang senang melihat kita Pak? Marah atau senang itu urusan dia, gak ada urusan kita itu. Enggak Pak, maksudnya kan kita kalau misalnya kita tahu Allah sedang marah kepada kita, jadi kita tahu meminta ampunnya kepada dia gitu Pak. Apakah ada tanda-tanda yang bisa dirasakan Pak? Kalau bagi Permalim itu ada acuan, itu namanya patik. Kalau kita melaksanakan yang disuruh oleh patik, menyatakan yang dikasih tahu patik, yang disuruh dikasih tahu, pasti dia senang melihat kita. Tapi kalau kita melaksanakan yang dilarang, pasti dia marah sama kita. Karena kita tidak menuruti apa yang diperintahnya sama kita. Jadi kalau namun kita itu tidak dapat rezeki, mungkin Tuhan marah. Belum tentu. Kita dapat rezeki, Tuhan itu baik sama kita. Belum tentu. Karena apa itu kerugian pun itu atau keuntungan pun itu harus kita pelajari sedemikian rupa. Bukan karena kita dapat untung, wah Tuhan maha baik. Belum tentu kalau bagi Permadi. Karena ada kata orang tua, kalau kau dapat rezeki, jangan terus kau mengapakan namanya, mulu bahasa Batak, jangan terus berbangga hati. Itulah, jangan kau terus berbangga hati. Kalau kau dapat, mungkin Tuhan itu menguji kau sebagaimana ketangguhan hatimu. Kalau kau dapat kerugian, jangan kau terus berkecil hati. Sama saja seperti tadi. Mungkin Tuhan menguji bagaimana kalau dia ku kasih kerugian. Jadi kita itu harus pelajari tetap kehidupan kita itu sedemikian rupa agar kita tahu mana yang benar atau mana yang salah. Itu acuannya ada patik itu. Jadi Pak, kalau misalnya kita ada dua orang ini Pak, satu dia tidak menuruti patik tapi terus mendapatkan keberuntungan, satu lagi dia menuruti patik tapi yang didapatnya itu terus kesusahan gitu Pak. Ya itulah, itu sama ini. Jadi nanti kalau keyakinan berbalik, ini yang kesusahan sudah menuruti patik tadi, tapi nanti ini yang terangkat derajatnya. Ini karena dia maka rezeki, walaupun gini aku, tapi aku tetap sayang Tuhan sama aku, kan gitu katanya. Maka dia berbangga. Itulah nanti yang dipijak oleh Tuhan itu. Kayak gitulah kalau menurut keyakinan Permadi. Haruskah saat kita memohon atau meminta menggunakan media yang di dalam ibadah tadi seperti air yang dicipratkan? Walau waktu media tadi dimanapun kita bisa memohon, ya tergantung Tuhan beserta staf-stafnya itu yang menentukan diterimakah permohonan atau tidak. Kan kita ini kan bermohon. Kalau kita duduk di suatu tempat, di situ kita berdoa, nggak pasti diterima, belum tentu. Karena itu hak dan kuasa dia. Kita tidak bisa memaksa dia. Karena dia lebih tahu apa yang perlu sama kita daripada kita
yang perlu sama kita. Dia beritahu. Jadi kita mohon pun kalau nggak cocok bagi kita nggak dikasih. Kalau dia udah sayang sama kita, tapi kalau dia marah sama kita, nggak kita mohon pun dikasih juga. Kadang-kadang. Jadi itulah tidak bisa. Makanya kalau di agama Malim itu tidak ada yang bisa menerangkan kekuasaan mulai dari Nabulun. Karena dia yang paling besar, maha cipta, maha tahu, maha pengasih dan penyayang. Jadi Pak, kalau misalnya kita berada dalam sebuah kesusahan, udah sangat susah, apa yang bisa membuat kita percaya Pak bahwa masih ada harapan dari debatan Namula Jadi Nabolon itu? Apa yang harap kita? Iya, apa yang bisa kita buat sebagai pegangan gitu Pak, harapan kita? Kalau pegangan itu kita harus percaya. Tapi kalau dikatakan percaya, kita sudah susah. Tapi bagaimana percaya kan gitu? Karena terganggu, jiwa kita pun terganggu karena kesusahan ini. Ya kita terserah dia, pasrah diri sama dia. Apa yang bisa kita perbuat di hadapan dia? Kita tetap memohon ya. Kalau lagi bisa Tuhan, bantu aku. Itulah contoh kan. Kalau nggak bisa lagi, terserah kau lah. Bisa saja gitu kan. Karena dia yang mengatur semua kehidupan. Gak ada gitu Pak satu janji debata Namula Jadi Nabolon itu Pak, bahwa aku akan menyelamatkanmu dalam kesusahan seperti itu Pak. Gak ada pernah berjanji dia. Tapi janjinya itu kalau kita menuruti apa yang dikatakannya akan dapat dia kehidupan yang kekal dan kehidupan yang nyata. Itu pun kan orang-orang dulu yang bilang itu. Kalau Tuhan, kalau mulai jadi Nabulun itu kan saya rasa kalau jelma seperti saya belum pernah jumpa sama dia. Macam mana saya berjanji? Macam mana dia? Atau mahataki, itulah bahasanya. Kalau bagi orang Batak karena dia berbahasa dengan bahasa Batak. Atau mahataki itu akan nama ngomong. Mulu Korsea dari mana? Saya dari kota dari mana? Ngomong di badan dua tahun di balik di mulu di badan. Nah itu. Bukan ada janjinya kalau kamu ini, aku akan tebus kamu, nggak ada itu. Kalau di Malim ini simpel, nggak ada apanya. Kita berusaha memenuhi aturan dan peraturan yang ada. Terserah dia lah. Banyak menuntut. Kalau kami nggak pernah disuruh banyak menuntut. Kerjakan apa yang bisa kau kerjakan, nanti dinilai oleh Tuhan. Jadi berusahalah orang berbuat baik. Jadi Pak, di agama Parmalim kita bisa nggak merasakan kedekatan kita dengan debata itu Pak? Kita bisa merasakan kedekatan kita, damai sejahtera gitu Pak? Itu tergantung pengalaman kita. Kalau kita itu merasa kita itu ada hawa-hawa yang sejuk, perasaan kita berarti adalah. Ada nggak Pak di dalam agama Parmalim ini seperti aturan-aturan yang sudah diberitahu kepada kita seperti hukum-hukum? Itulah dari hari Sabtu martu baik pasal todi sipah mengenai baik sipah hasada sipah lima. Berarti kalau misalnya hukum ini ketika kita tidak menaati peraturan ini kita divonis dengan hukuman. Pasti
Tapi ringan atau berat itu tergantung kita, tergantung dia, bukan tergantung kita. Kalau kita melanggar itu pasti ada, tapi hukumannya dia yang tahu. Kayak ginilah kau, nggak bisa kita pastikan itu. Beginilah kau, begitulah kau, begitu. Karena walaupun dia tidak sengaja atau sengaja melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan jauh dari norma-norma aturan yang ada, itu pasti ada hukumannya, ada sanksinya. Kalau menurut orang tua dulu. Tapi tadi Bapak bilang ada malaikat-malaikat juga Pak. Di Permalim mengenal malaikat juga Pak. Itu kalau di Kampung menyamakan bahasa Indonesianya. Kalau di Permalim itu ada suruh-suruhan di debatan. Ada Todina disuruh mengajari jolma manusia. Kalau di bahasa kami itu Todina, disuruh dari anak-anak. Itulah kalau di Permalim ada. Berarti Tondina ini bisa dikatakan bukan hanya satu orang ya Pak? Bukan, banyak itu. Banyak. Jadi Pak, di antara semuanya itu agama Permalim mempercayai Allah itu di mana Pak? Debata itu di mana? Keberadaannya. Di Habangsa Panjadian namanya. Itulah, aku pun nggak tahu. Habangsa. Di Habangsa Panjadian. Jadi kalau sebut-sebut seseorang bisa saja dikatakan mulai dari Nabulun itu bisa buku, di Cimajujuku, bisa saja dikatakan. Tapi kalau dalam artian itu di Habangsa Panjadian, itu ada tempat dia, di mana pun nggak tahu. Karena seperti tadi itu tidak ada yang bisa menceritakan apa Hadong ini udah jadi Nabulu. Tidak ada yang mampu manusia kalau menurut Permalim. Karena dia itu tidak bermula dan tidak berujung kalau menurut kepercayaan Permalim. Karena dia pencipta seluruh langit dan bumi. Dari mana mulanya, di mana ujungnya. Ya, kalau Permalim meyakini itu dia tidak bermula dan tidak berujung. Pak, sepertinya sudah cukup Pak. Ya, cukup. Cukup Pak. Baik, kami di sini dari kelompok 12 dengan saya sendiri Diamerla Saragi. Saya Ferdinand Storus Bersama Pendeta Arigato Sianturi akan membahas tentang bagaimana konsep Allah di agama Permalim. Jadi, bagaimana menurut pandangan Bapak tentang konsep Allah menurut Permalim itu Pak? Iya, konsep Allah menurut Permalim itu penyebutannya dulu, baik dari denotasinya kita coba lihat nanti. Konsep di Permalim itu debata mula jadi nabulun. Kalau terjemahan langsungnya itu, apalagi Alkitab juga menerjemahkan seperti itu, debata Allah yang awal, yang besar, debata mula jadi nabulun. Jadi di dalam konsep Permalim itu, debata itu sebenarnya ada kemirip-miripannya dengan kekristenan. Jadi debata itu ada bahkan penyebutannya sesuai dengan kondisi, dikondisikan. Ada debata di Gijang, debata di Portibion, debata di Toro. Penyebutannya mungkin kalau kita konversi langsung kepada pihak Permalim
mereka tidak akan pernah setuju bahwa penyebutan Debata itu sama dengan Allah pencipta langit dan bumi atau Allah Alfa dan Omega. Tetapi kalau dari segi denotasi atau makna sebenarnya, kalau dibuka kamus Batak, Debata itu diterjemahkan Allah. Nah, itu menurut saya. Ya, jadi alasan mendasar Bapak kalau misalnya kita lihat dari kealahan mereka, Pak, Bapak kan menolak ajaran Parmalim tersebut. Kalau disebut menolak, tidak seperti itu dia. Pertama, sebelum masuknya ke Kristenan itu kan sudah ada agama-agama suku. Jadi di Batak itu agama sukunya agama Parmalim. Apakah persesuaian itu bisa dikatakan saling melengkapi? Tetapi pada dasarnya agama Parmalim itu mereka mempunyai konsep-konsep yang mirip dengan kekristenan. Misal tadi penyebutan tadi yang mencolok ada beberapa. Salah satu contoh, bagi Parmalim itu secara umum semua yang ada di dunia ini martodi. Manuk, ayam martodi, uang, duit martodi. Mungkin nggak sesempurna pemahaman kekristenan, karena menurut kekristenan khususnya yang dicatat di dalam Alkitab bahwa semua makhluk yang diciptakan itu kecuali manusia Allah buat sedemikian rupa, sedangkan manusia di Kejadian 2 ayat 7 itu ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, kemudian mengembuskan napas hidup ke dalam lubang hidungnya sehingga makhluk hidup. Jadi napas itulah roh pada manusia. Tetapi konsekuensi atau menjadi penuntun dalam kehidupan orang Parmalim itu betul. Kalau misalkan uang itu mereka sebut martodi, coba pergunakanlah uang kepada hal yang tidak benar, maka uang itu akan menjadikan kita tanda petik menderita, susah. Sebaliknya kalau uang itu dipergunakan kepada hal yang baik dan benar, akan membawa kita kepada hal kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan. Hanya konsepnya bisa jadi tidak sesempurna kekristenan, karena bagi mereka semua yang ada di dunia ini martodi. Sementara bagi orang Kristen yang martodi itu hanya manusia, karena ruah Allah yang dihembuskan. Begitu. Jadi Pak, terkhususnya kan Pak, mereka tidak ada istilahnya jalan keselamatan seperti kita yang satu-satunya adalah melalui Yesus Kristus. Kemarin kami melakukan penelitian ke sana Pak, bagi mereka orang yang bertindak sesuai dengan patik itulah yang akan selamat. Iya, itulah uhum Batak itu sangat dekat dengan bisa dikatakan hukum-hukum Taurat, hukum-hukum kekristenan. Misal upama itu bahagian daripada patik, patun hanguluan, tois hamagoan. Kalau kita lihat di konsep Matius, khususnya khotbah Yesus di bukit, itu sangat dekat sekali sebenarnya. Hanya yang membedakan pemahaman-pemahaman seperti di Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, kalau kita konversi mungkin dengan Parmalim, penyebutan itu juga mirip. Nah, dari patik-patik itu, kalau mereka melakukan patik itu, ya memang menurut mereka diselamatkan. Hanya sebagai kekristenan, orang Kristen, kita harus melihat dari 3 titik pandang saya pikir. Pertama, kalau dari segi budaya, dari segi etika, khususnya etika, kekristenan itu belajar etika itu katakanlah 3. Etika situasi misalnya, David Fletcher itu jagonya. Etika situasi itu situatif. Mana lebih hebat cara hormatnya Jepang dengan Barat, satu tunduk satu menyalam baru berpelukan? Itulah etika situasi. Kalau sempat itu diperdebatkan, itu tidak ada sambung rasanya. Baru kedua, ketika etika umum, habonaron dobona, dan ini termasuk menjadi dasar berpijaknya Parmalim. Kalau sudah mereka melakukan yang benar, ya pasti selamat. Contoh, kalau ada sesuatu barang yang diletakkan di sebuah tempat, itu kecil kemungkinan kalau memang mereka sesama Parmalim. Kekristenan tunggu dulu, karena kalau aku mencuri, mohon maaf, diampuni. Nah, etika yang paling mendasar itu adalah
etika hakikat. Kalau kita katakan etika Kristenan. Jadi etika Kristenan itu memang sebelum datangnya Yesus pemahaman Yahudi juga berbeda. Tetapi syukur bahwa Yesus itu sudah 2 kali turun loh. Dari surga turun ke dunia. Dari dunia turun ke alam maut, mengalahkan sengat maut. Dan menariknya, dia yang dari surga sempat di dunia ini lebih kurang 33 tahun menurut catatan Alkitab, dan dia sudah kembali ke surga. Dan dia katakan dia akan datang lagi. Agama-agama lain termasuk Parmalim tidak sampai ke sana. Jadi bisa dikatakan keselamatan yang ditawarkan oleh semua agama-agama itu menurut mereka ada. Tetapi satu jaminan yang pasti hanya di kekristenan, dan Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau memang kita perdebatkan ini, saya pikir harus kita belajar melihat dari 3 etika ini. Etika situasi, etika umum, atau etika kekristenan yang paling mendasar etika hakikat ini. Itu menurut saya. Jadi menurut pandangan Bapak, mengapa agama Parmalim ini Pak sampai sekarang masih ada saja yang menolaknya begitu Pak? Apakah ada alasan lain Pak, terkhususnya dalam konsep kealahan ini? Ya, saya mau katakan satu hal begini. Yang paling sensitif itu di dalam kehidupan manusia ini kan ada minimal 2 atau 3. 1 berhubungan dengan kepercayaan. Kalau sudah turun-temurun memang mereka mengakui bahwa agama mereka adalah Parmalim, kalau sempat kita katakan sebuah itu ketidakbenaran, tentu mereka tersinggung. Sebaliknya, kita juga yang sudah secara keturunan sudah Kristen mengatakan bahwa kekristenan itu adalah misalnya katakanlah sesat, ya kemarahan kita sangat memuncak. Nah, kalau studi perbandingan agama-agama saya pikir bisa. Tetapi kalau menjadi satu kumulatif, tunggu dulu. Ini mata kuliah apa? Etika Kristen Pak. Apalagi mata kuliah etika Kristen. Jadi etika situasi itu David Fletcher jagonya. Etika umum ada banyak yang membahas itu, termasuk bahagian-bahagian etika umum dan etika kekristenan itu. Ada banyak tokoh-tokoh di situ. Termasuk Eka Dharma Putra, saya pikir sangat menekankan tentang keselamatan dan kebenaran yang tidak boleh menghukum atau menjustis satu agama. Itu menurut saya. Jadi walaupun Parmalim itu ada kemirip-miripannya dengan kekristenan, itu sama saja, itu tetap saja nggak bisa disatukan gitu ya Pak? Ya sudah pastilah tidak bisa disatukan. Bahkan kalau saya secara ekstrem khususnya dari dunia penginjilan, saya mau katakan mereka tidak selamat. Namun keselamatan itu kan menjadi ranahnya Yesusnya itu. Kalau kita menghakimi, saya pikir juga tidak benar. Tetapi sebagai bahagian daripada kehidupan kita, bahkan akumulasi kekristenan itu, ya keselamatan itu hanya satu-satunya melalui Yesus Kristus. Dan itu memang yang membedakan kita dengan yang lain. Walaupun tidak bisa kita perdagangkan itu. Jadi kalau misalnya kata Bapak tadi mereka itu tidak diselamatkan, kehidupan setelah mereka mati itu kemana? Nah, ini menariknya, itu sebabnya saya katakan tadi, sebenarnya agama Parmalim itu banyak kemiripannya dengan kekristenan. Nah, berangkat juga dari 3 manat merdongat tubuh, elek merboru, soba merhula-hula. Jadi konsep kosmologinya Batak itu sangat dekat kosmologi Alkitab. Jadi kalau mereka itu katakanlah sesudah meninggal, ada tempatnya, sudah jelas. Menurut agama Batak itu ada Parmalim, itu ada tempatnya. Jadi menurut mereka apakah itu surga, itu lain hal. Ya sedikit mungkin tambahannya ya. Sekali lagi konsep Parmalim itu kosmologinya itu sangat kuat. Konsep debatannya itu debata mula jadi nabolon, debata di Gijang, debata di Tonga, debata di Toro sangat sungai mendasar. Itu bisa dipahami sekaligus implementasi bahwa hula-hula itu dianggap pemberi berkat. Itulah Allah yang nampak.
Domat tubuh itu ya bisa dikatakan itulah dunia di tengah ini, penguasaan di dunia tengah. Nah, apa implementasi? Ya salah satu diantaranya kalau kita yang berdomat tubuh ini harus saling merasakan kebersamaan. Nah, Elik Marburu itu sebagaimana kita pihak yang menerima harus hormat kepada pemberi, sama seperti pemberi tubuh kita, pemberi semua pada kita harus hormat. Ya itulah hormat konsep kita di dalam Allah itu. Sangat kuat memang kosmologi Parmalim. Berarti sebenarnya Pak itu bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar ya Pak, ini tentang perbedaan aja ya Pak. Wah, jangan kita membahas sesuatu itu siapa yang salah siapa yang benar. Saya pikir kembali kepada proses pembelajaran ini, apalagi kalau ini pelajaran etika, saya pikir berangkat dari etika itu sendiri, etika situasi, etika umum atau habonaron dobona, atau etika hakikat atau etika kekristenan bagi kita sebagai orang Kristen. Jadi ketiga-tiganya ini harus pilih. Jadi di tengah, di kebenaran umum ini masih bisa bertemu, bisa. Cukup Pak. Oke. Kami telah selesai wawancara. Saya beserta teman kelompok saya dan juga pendeta yang kami wawancarai pamit undur diri.